Halo guys, selamat datang di channel Monster Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 5 Juli 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa topik utama yang akan gua bawakan. Yang pertama adalah update daripada pay-per-view Money in the Bank. Lalu yang kedua ada pengumuman full match card ya untuk event New Japan Pro Wrestling Summer Struggle. Dan yang terakhir adalah rekrutan terbaru dari WWE yang berasal dari Asia Tenggara. So, sebelum gua memulai video kali ini, gua ingin memberitahukan kepada kalian untuk subscribe karena di channel ini akan membahas perkembangan mengenai dunia pro wrestling tidak hanya dari WWE, tapi gue juga akan membahasnya dari promotion lain seperti Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan juga All Elite Wrestling, dan masih banyak lagi promotion lainnya. So, subscribe ya guys ya. Dan untuk memulai video kali ini langsung saja kita masuk ke topik utama yang pertama, yaitu update mengenai pay-per-view Money in the Bank. Ya, seperti yang kita lihat ya dari pelaksanaan show SmackDown di tanggal 2 Juli kemarin, kita mendapatkan lagi ya dua penggulat yang lolos ke pertandingan Money in the Bank mendatang. Dan untuk di divisi pria yang lolos itu adalah Kevin Owens setelah dia berhasil mengalahkan Sami Zayn dalam pertandingan kualifikasinya yaitu Last Man Standing match. Dan sehingga ya untuk di Money in the Bank mendatang kini SmackDown sudah mengirimkan dua nama yaitu Big E dan juga Kevin Owens. Sedangkan Raw ini sudah menentukan semua perwakilannya yaitu ada Ricochet, John Morrison, Riddle, dan juga Drew McIntyre. Dan sedangkan untuk show daripada atau match daripada Women Money in the Bank di show SmackDown kemarin itu salah satu authority figure yaitu Sonya Deville itu mengumumkan bahwa Zelina Vega yang menjadi penggulat kedua mewakili brand SmackDown untuk pertandingan Money in the Bank mendatang. Dan pengumuman tersebut pun menjadi comeback bagi Zelina Vega ya ke WWE setelah dia menjadi salah satu nama ya yang terkena pemecatan gitu ya dari WWE karena isunya ya pada saat WWE itu melarang para anggota main rosternya itu memiliki kerjaan sampingan ya walaupun itu sebagai streamer begitu. Dan hal tersebut yang membuat si Zelina Vega itu dipecat dari WWE. Lagi-lagi ya kita tidak bisa melihat nama daripada Liv Morgan untuk menjadi perwakilan daripada SmackDown di minggu ini ya. Walaupun dia sudah mengalahkan Carmella di minggu lalu dan dia juga mengalahkan Zelina Vega di episode SmackDown kemarin gitu ya. Sehingga itu juga sedikit merusak momen comeback daripada Zelina Vega begitu. Sehingga hingga kini kita kembali lagi ya hanya mendapatkan dua nama untuk perwakilan daripada SmackDown untuk di pertandingan Women Money in the Bank yaitu Carmella dan juga Zelina Vega begitu. Dan sedangkan untuk Raw mereka juga sudah mengirimkan nama lengkap ya untuk yang mewakilkan brandnya di pertandingan Money in the Bank mendatang yaitu ada Asuka, Naomi, Alexa Bliss, dan juga Nikki Cross. Dan selain pertandingan Money in the Bank baik untuk divisi pria dan juga wanita, sudah ada 4 pertandingan lainnya yang akan dilaksanakan di event tersebut. Tentunya adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Universal Championship antara Edge yang menantang Roman Reigns. Lalu ada pertandingan untuk gelar WWE Champion yang dimana Kofi Kingston menantang Bobby Lashley. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar Raw Women's Championship antara Rhea Ripley yang akan menghadapi Charlotte Flair, yang bisa dibilang ini adalah rematch antara keduanya untuk kesekian kalinya. Yang terakhir adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar SmackDown Women's Championship yang lagi-lagi kita akan melihat rematch antara Bianca Belair menghadapi Bayley. Namun pertandingan ini memiliki stipulasi tambahan yaitu I Quit match. Hingga detik ini ya itulah pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan di Money in the Bank tahun ini yang akan dilaksanakan di tanggal 18 Juli mendatang. Dan kita akan masih menunggu ya dua nama ya masing-masing baik itu di Women Money in the Bank Ladder Match dan juga di Men Money in the Bank Ladder Match ya di brand SmackDown gitu guys. Dan terkait gitu ya mengenai
dua sisa kontestan begitu ya. SmackDown minggu depan pun mengumumkan bahwa mereka akan melaksanakan 2 qualification match ya untuk Money in the Bank, dan kedua match tersebut itu diperuntukkan untuk match Money in the Bank qualification match ya, yaitu match antara Seth Rollins yang menghadapi Cesaro, dan yang match kedua itu adalah match antara King Shinsuke Nakamura menghadapi Baron Corbin, yang tentunya ya pemenang daripada pertandingan tersebut akan bergabung dengan peserta-peserta yang sudah lolos sebelumnya begitu. Dan kita pun berlanjut lagi ya, masih seputar daripada show SmackDown kemarin, menyentuh rating terendahnya sepanjang mereka ditayangkan di stasiun televisi Fox. Ya, dimana di show terakhir kemarin ya, SmackDown itu hanya mendapatkan jumlah penonton dengan rata-rata sebanyak 1.741.000 penonton, dan angka tersebut pun mengalami penurunan sebanyak 6,3% ya dibandingkan episode minggu lalunya, yang dimana mereka itu masih bisa mendapatkan jumlah penonton di 1,8 jutaan. Dan dari segi ratingnya mereka pun hanya mendapatkan nilai sebanyak 0,4 gitu ya, dan itu pun mengalami penurunan sebanyak 20% dibandingkan episode minggu lalu. Sehingga show terakhir daripada SmackDown itu pun menyentuh angka terendah mereka ya, baik dari sisi jumlah penonton dan juga dari sisi rating begitu ya, selama mereka ini ditayangkan di stasiun televisi Fox gitu guys. Ada beberapa penyebab juga yang menyebabkan adanya penurunan daripada angka daripada rating dan juga viewership SmackDown ini menurun gitu ya. Salah satunya ini adalah Stanley Cup Finals yang ditayangkan oleh NBC, yang merupakan bisa dibilang pertandingan final Liga Hoki Amerika ya, yang menjadi pesaing kuat daripada penayangan SmackDown di time slot tersebut gitu. Oke, kita lanjutkan lagi dari WWE, yaitu match card daripada Raw minggu ini, dimana ada satu perubahan match card ya untuk di Raw minggu ini, yang pada awalnya Xavier Woods ini akan melakukan rematch yang menghadapi Bobby Lashley, namun dirubah ya menjadi tag team match antara Kofi Kingston bersama Xavier Woods menghadapi Bobby Lashley bersama MVP. Dan selain itu juga ada event daripada atau show daripada Miz TV yang mengundang seluruh partisipan Money in the Bank dari brand Raw. Lalu selanjutnya juga ini ada rematch lagi ya antara Ricochet menghadapi John Morrison, dan yang terakhir adalah Charlotte Flair yang meminta dia memberikan medical update ya setelah dia mendapatkan chop block dari Rhea Ripley minggu lalu begitu. Dan itu saja ya mengenai update untuk Raw minggu ini. Kita lihat saja apa saja yang akan terjadi di Raw di hari Senin atau di hari Selasa pagi ya untuk waktu Indonesia gitu. Dan kita berlanjut lagi ya dengan berita daripada Backstage SmackDown episode minggu ini, yang kembali lagi mereka kedatangan daripada talent-talent daripada NXT ya yang melakukan dark match di venue SmackDown minggu ini gitu. Dan seperti yang dilaporkan oleh PW Insider, nama-nama yang dari NXT yang melakukan dark match di malam tersebut itu adalah Shotzi Blackheart, Toni Storm, Karrion Kross, dan juga Odyssey Jones. Dan untuk nama Toni Storm dan juga Odyssey Jones ini sendiri merupakan nama baru ya untuk talent daripada NXT yang melakukan dark match di brand SmackDown beberapa minggu terakhir gitu. Dan di minggu ini begitu ya, Shotzi Blackheart itu melakukan dark match dengan melawan Toni Storm, sedangkan Karrion Kross ini menghadapi Cesaro, dan nama terakhir yaitu Odyssey Jones ini menghadapi Robert Roode gitu. Dan memang dari keempat nama yang melakukan dark match di minggu ini, nama Odyssey Jones merupakanlah nama yang paling asing bagi talent NXT yang melakukan dark match kali ini begitu ya. Dan bisa dibilang Odyssey Jones pun belum pernah melakukan debut secara resmi ya di brand NXT itu sendiri begitu.
di mana dia lebih banyak melakukan pertandingan itu di live event daripada NXT. Dan memang sejatinya Odyssey Jones ini sudah bergabung dengan WWE itu sejak tahun 2019 begitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ya ke berita dari New Japan Pro Wrestling, yang dimana gua mulai dengan hasil daripada New Japan Pro Wrestling Strong dengan tajuk Firework Frenzy ya, dengan main eventnya itu adalah Fred Rosser melawan Batman, yang dimana untuk di New Japan Strong minggu ini mempertandingkan 3 match ya seperti biasa, dimana match pembukanya itu adalah Lio Rush menghadapi Adrian Quest, yang dimana Lio Rush ini berhasil keluar sebagai pemenangnya. Lalu match kedua ini ada pertandingan antara Jordan Clearwater yang harus mengakui keunggulan daripada Hikuleo, dan tentunya main eventnya itu dimana Fred Rosser menghadapi Batman, dimana Fred Rosser ini berhasil menunjukkan kejayaannya dibandingkan lawannya dengan keluar sebagai pemenang di pertandingan tersebut gitu. Dan kita berlanjut lagi ya ke berita yang kedua dari New Japan Pro Wrestling, dan sekaligus ini merupakan topik utama kedua di video kali ini, yaitu match card daripada New Japan Pro Wrestling Summer Struggle yang akan dilaksanakan di kota Sapporo. Dan untuk pelaksanaan event kali ini pun akan dilaksanakan di 2 hari ya, yaitu di tanggal 10 Juli dan juga 11 Juli. Dan untuk match card di 10 Juli mendatang ini ada 6 pertandingan yang akan dilaksanakan, dengan main event itu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar IWGP Junior Heavyweight Championship, di mana di pertandingan tersebut El Desperado ini harus mempertahankan gelarnya menghadapi Taiji Ishimori. Dan selain pertandingan event ini juga ada pertandingan 8-man tag team match ya, antara Shingo Takagi bersama Tetsuya Naito bersama Sanada dan juga Bushi menghadapi Taichi, Zack Sabre Jr., Yoshinobu Kanemaru dan juga Doki. Dan yang selanjutnya juga ada pertandingan tag team match ya, antara Kazuchika Okada bersama Sho yang akan menghadapi Jeff Cobb bersama Great Okan. Dan selanjutnya juga ada pertandingan 6-man tag team match ya, antara Hiroshi Tanahashi bersama Ryosuke Takuchi dan juga Rocky Romero menghadapi The Bullet Club yang diwakili oleh Kenta, Yujiro Takahashi dan juga El Fantasma. Lalu selanjutnya juga ada tag team match juga lainnya, yaitu adalah antara Tomohiro Ishii bersama Yoh menghadapi Evil bersama Dick Togo. Dan yang terakhir juga ada pertandingan tag team match antara Kota Ibushi bersama Master Wato menghadapi Yota Tsuji bersama Yuya Uemura. Dan untuk di malam kedua atau di tanggal 11 Juli yang akan menjadi main event daripada Summer Struggle-nya adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar IWGP Heavyweight Tag Team Championship, di mana Tetsuya Naito bersama Sanada akan menantang juara bertahan yaitu Taichi bersama Zack Sabre Jr. atau dikenal sebagai The Dangerous Taker. Dan selain pertandingan main event tersebut, ada 5 pertandingan lainnya juga akan dilaksanakan, di mana match keduanya itu adalah tag team match lagi antara Kota Ibushi bersama Master Wato yang di malam kedua akan menghadapi Shingo Takagi bersama Bushi. Lalu match ketiganya itu adalah pertandingan antara Kazuchika Okada bersama Yoh yang kembali akan menghadapi Jeff Cobb bersama Great Okan. Lalu untuk pertandingan keempat di malam tersebut adalah pertandingan tag team match antara Hiroshi Tanahashi bersama Yota Tsuji menghadapi Kenta bersama Yujiro Takahashi. Lalu match ke-5 di malam tersebut adalah 6-man tag team match antara Tomohiro Ishii bersama Ryosuke Takuchi dan juga Rocky Romero yang akan menghadapi The Bullet Club yang diwakili oleh Evil, Taiji Ishimori dan juga El Fantasma. Dan pertandingan ke-6 di malam tersebut adalah pertandingan tag team match antara Sho bersama Yuya Uemura menghadapi El Desperado bersama Yoshinobu Kanemaru begitu. Dan sekianlah berita yang bisa gue berikan dari New Japan Pro Wrestling. Kita lanjutkan lagi nih, ada update mengenai pelaksanaan daripada AEW Dynamite Road Rager yang akan dilaksanakan di hari Rabu nanti ya, atau di Indonesia itu di hari Kamis pagi, yang dimana ada satu perubahan ya untuk pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Tag Team Championship yang diperebutkan oleh The Young Bucks dan penantangnya yaitu Penta El Zero Miedo bersama Eddie Kingston, yang dimana ada stipulasi tambahan daripada pertandingan tersebut, yang dimana pertandingan tersebut pun menjadi street fight begitu.
Dan tentunya ada 4 pertandingan lainnya juga akan dilaksanakan di malam tersebut. Yang pertama ini adalah pertandingan debut daripada Andrade El Idolo menghadapi Matt Sydal. Lalu juga ada pertandingan antara The Inner Circle menghadapi The Pinnacle yang akan berformat dengan 6-man tag team match. Dan untuk The Inner Circle ini akan diwakili oleh Santana, Ortiz dan juga Jack Hager. Sedangkan untuk The Pinnacle akan diwakili oleh FTR bersama Wardlow. Lalu juga kita akan melihat strap match dari Cody Rhodes menghadapi QT Marshall yang akan melanjutkan perseteruan antara The Nightmare Family dengan The Factory. Dan yang terakhir ini ada pertandingan mixed tag team match antara Orange Cassidy bersama Chris Statlander menghadapi The Bunny bersama The Blade. Yang terakhir juga ya, selain kelima pertandingan yang akan dilaksanakan di AEW Dynamite minggu ini, kita juga akan melihat segmen face to face yang akan dilakukan Chris Jericho bersama MJF sebelum mereka berdua akan bertanding begitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke berita yang selanjutnya. Ini datang dari NXT ya, yang dimana kita mulai dengan WWE ini kedatangan atau mendatangkan 3 rekrutan terbarunya, yang dimana ketiganya ini berasal dari Asia dan salah satu namanya ini berasal dari Asia Tenggara. Dan ketiga nama itu sendiri adalah ada Facing Wang, lalu ada Shantan, dan yang terakhir adalah Ji Yin. Dan untuk Wang itu sendiri dia berasal dari negara China ya, atau Tiongkok, yang dimana dia memiliki tinggi badan itu 6,2 kaki dengan beratnya itu adalah 242 pound, dan dia memiliki background dengan riwayat dia pernah dilatih oleh mantan pelatih daripada performance centernya WWE yaitu Harley Jackson, dan juga pernah dilatih oleh MMA fighter aka pro wrestler Alexander Otsuka. Dan nama yang kedua adalah Shantan ya. Dia merupakan orang pertama dan juga ya orang pertama yang berasal dari Singapura dan juga Asia Tenggara yang direkrut oleh WWE. Yang dimana Shantan ini sendiri pun memiliki nama in-ringnya bernama Traxxas, dan dia menghabiskan sebagian besar karir dia sebagai penggulat pro wrestling itu di promotion pro wrestling dari Singapura, yaitu Singapore Pro Wrestling, di mana di promotion tersebut dia pernah memenangkan gelar Southeast Asia Champion yang merupakan title tertinggi ya untuk promotion tersebut. Dan selama di Singapore Pro Wrestling ini pun dia sudah banyak terlibat pertarungan ya dengan nama-nama besar di dunia pro wrestling, dimulai dari Kenny Omega, lalu ada Pete Dunne, dan masih banyak lainnya gitu ya. Dan memang bisa gua akui ya secara pribadi bahwa di khusus region Asia Tenggara, Singapore Pro Wrestling adalah promotion pro wrestling paling besar atau bisa juga dibilang paling maju ya dibandingkan promotion lainnya ya di negara Asia Tenggara gitu. Dan nama terakhir ini ada Jie Yin. Ya, untuk Jie Yin ini sendiri lagi-lagi merupakan rekrutan yang berasal dari Tiongkok atau dari China ya, yang dimana dia ini memiliki background dalam CrossFit gitu. Dan selain itu juga dia pada riwayat sebagai juara champion for indoor rower atau apa ya, mendayung. Lalu selanjutnya juga dia pernah berada di posisi kedua dalam turnamen CrossFit China Open, dan dia juga pernah berkompetisi dalam turnamen Asia CrossFit begitu. Dan ini pun menjadi grup rekrutan dari WWE ketiga ya selama sepanjang tahun ini, di mana WWE itu sendiri sudah pernah mengumumkan 2 grup rekrutan sebelumnya, dimulai di bulan Februari kemarin dan juga di terakhir itu di bulan April, yang dimana di bulan April kemarin kita juga melihat ada nama-nama baru di NXT seperti Sarey, atau nama sebelumnya adalah Sari ya, dan tentunya bagian daripada grup terbaru daripada NXT sekarang yaitu Hideki Suzuki ya.
atau kita kenal sekarang The Machiman gitu ya, untuk di Diamond Mine itu sendiri gitu guys. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini mengenai berita daripada turnamen NXT, yaitu NXT Breakout Tournament yang akan dilaksanakan di tanggal 13 Juli mendatang dan akan diikuti oleh 8 penggulat ya tentunya. Dimana di acara 205 Live kemarin mereka itu melaksanakan 2 match qualification yang menghasilkan 2 peserta pertama yang akan mengikuti turnamen tersebut, yaitu ada Andre Chase ya, atau sebelumnya dikenal sebagai Harlem Bravado dari The Evolve Wrestling, dan yang nama kedua yang lolos itu adalah Joe Gacy. Dan dimana di 205 Live kemarin gitu ya, Andre Chase ini berhasil mengalahkan Guru Raj ya di qualification match, sedangkan Joe Gacy ini berhasil mengalahkan Desmond Troy gitu. Dan perlu kalian ketahui ya, siapapun yang memenangkan turnamen Breakout kali ini begitu ya, mereka akan mendapatkan hak ya untuk menantang title yang tersedia di NXT. Jadi kalian bisa menantang title seperti NXT Champion, lalu juga NXT North American Champion, NXT UK Champion, dan tentunya NXT Cruiserweight Champion sesuai apa yang dipilih oleh pemenang daripada turnamen tersebut begitu guys. Turnamen perdana daripada NXT Breakout Tournament ini yang dilaksanakan di tahun 2019 kemarin gitu ya, dimana ACH ya aka Jordan Miles itu berhasil keluar sebagai pemenang turnamen tersebut, dan dia memilih NXT Champion ya sebagai stipulasi yang dia pilih ya sebagai pemenang daripada turnamen tersebut begitu. Dan selanjutnya ya, dan juga menjadi berita terakhir untuk di video kali ini, yaitu mengenai update terakhir untuk NXT Special, yaitu The Great American Bash yang akan dilaksanakan di hari Selasa mendatang ya, atau di hari Rabu pagi waktu Indonesia, dimana kita mendapatkan 2 segmen baru ya untuk show tersebut. Yang pertama itu ada segmen face to face antara Karrion Kross yang akan face to face dengan Johnny Gargano ya, setelah 2 minggu terakhir ya, lebih tepatnya perselisihan antar keduanya ini terus meningkat begitu ya, yang dimulai dengan pernyataan daripada Johnny Gargano yang bisa dibilang meremehkan daripada Karrion Kross, lalu diikuti dengan serangan daripada Karrion Kross di malam yang sama, lalu berlanjut lagi di episode NXT minggu lalu ya, yang dimana konflik antara keduanya pun memiliki eskalasi yang cukup tinggi ya dibandingkan sebelum-sebelumnya begitu guys. Dan di minggu ini pun akhirnya mereka akan face to face, yang hingga dipastikan bahwa penantang selanjutnya untuk NXT Champion ini adalah Johnny Gargano ya bagi Karrion Kross gitu. Dan untuk event kedua tambahan di NXT Great American Bash mendatang, yaitu perayaan daripada Hit Row ya atas kemenangan Saya Scout ya untuk gelar NXT North American Champion. Dan ini bisa dibilang adalah sinyal perpisahan ya bagi Bronson Reed sebelum dia akan dipromosikan ke main roster begitu. Dan semoga saja ya di hari Selasa mendatang kita akan bisa melihat Santos Escobar untuk comeback di show NXT minggu tersebut atau di Great American Bash mendatang untuk menantang gelar NXT North American Champion yang memang sudah dia incar ya di beberapa bulan terakhir gitu ya, pada saat gelar tersebut masih dipegang oleh Bronson Reed gitu guys. Dan tentunya selain daripada 2 event tersebut, NXT Great American Bash juga akan melaksanakan 4 match ya di malam tersebut, yaitu match antara Adam Cole menghadapi Kyle O'Reilly Part 2. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Tag Team Champion antara MSK menghadapi Tommaso Ciampa bersama Timothy Thatcher. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Women's Tag Team Champion antara Candice LeRae bersama Indy Hartwell dari The Way menghadapi Io Shirai bersama Zoey Starks. Dan yang terakhir adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar $1 Million Championship, di mana LA Knight akan menghadapi Cameron Grimes. Dengan stipulasi tambahan yang itu adalah apabila Cameron Grimes kalah di pertandingan tersebut, maka dia harus menjadi butler untuk LA Knight.
Dan itu saja berita yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan gua ingin tahu ya, kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang daripada pertandingan Adam Cole versus Kyle O'Reilly Part 2. Silahkan kalian isi di kolom komentar siapa yang akan keluar sebagai pemenang daripada pertandingan tersebut gitu ya. Dan sekali lagi gue ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena di channel Mr. Villain 88 gue akan memberikan update terbaru mengenai dunia pro wrestling, tidak hanya dari WWE. Gue juga akan memberikan dari New Japan Pro Wrestling, All Elite Wrestling, dan juga Ring of Honor, dan banyak promotion lainnya. Dan akhir kata gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys, bye bye.